Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang struktur dan mekanisme kerja lima organ panca indera manusia. Kami akan menjelaskan bagaimana setiap organ indera bekerja sebagai bagian dari sistem saraf untuk menerima dan mengolah rangsangan dari lingkungan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Lydia Lahia dengan NPM 25113, ada Fadila Umu dengan NPM 25114, ada Kalisa Davia dengan NPM 25115, ada Indira Anggun dengan NPM 25119, ada Winona Zahira dengan NPM 25123, ada Kamila Azahra dengan NPM 25129, ada Disha Citra Lestari dengan NPM 25130, ada Siti Rahma Arianti dengan NPM 25134, ada Dinda Kaila dengan NPM 25146, ada Ganis Rizkia dengan NPM 25161. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Siti Rahma Arianti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqna insana min nutfatin amsaji nabtalihi faza'anahu sami'an basir. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, pendahuluan yang akan dibacakan oleh Lydia Lahia dan Kamila Azahra. Baik, fungsi organ indera sebagai bagian dari sistem saraf. Organ indera berperan penting sebagai alat penerima rangsangan atau stimulus dari lingkungan luar. Masing-masing organ indera memiliki reseptor khusus yang mampu mengenali stimulus tertentu seperti cahaya, suara, bau, rasa, atau sentuhan. Rangsangan ini diubah menjadi impuls listrik yang dikirim melalui saraf sensorik menuju otak untuk diproses. Otak kemudian menafsirkan informasi tersebut sehingga kita bisa merasakan, melihat, mencium, mendengar, atau menyentuh sesuatu. Selanjutnya, dalam Al-Quran, pentingnya panca indera juga disebutkan pada surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan panca indera merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan digunakan sebaik-baiknya. Oke, kita langsung aja mulai untuk mengenali apa saja panca indera dan fungsinya. Yang pertama ada indera penglihatan yang akan dibacakan oleh Disha Citra dan Siti Rahma. Baik, untuk mempelajari organ pada panca indera, yang pertama itu ada indera penglihatan, yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan yang peka terhadap cahaya. Bagian utama mata meliputi kornea, lensa, retina, pupil, iris, dan saraf optikus. Reseptor penglihatan terdapat pada retina, tepatnya pada sel batang dan sel kerucut. Sel batang peka terhadap cahaya redup, sedangkan sel kerucut peka terhadap warna. Baik, yang selanjutnya, saat cahaya masuk melalui kornea dan pupil, lensa memfokuskan cahaya ke retina. Sel batang dan sel kerucut menangkap cahaya tersebut dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Impuls ini dikirim melalui saraf optikus ke lobus oksipital di otak.
Di sana, otak memproses sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Selanjutnya, ada indera penciuman yang akan dibacakan oleh Winona Zahira. Baik, untuk hidung sebagai indera penciuman, hidung merupakan organ yang berfungsi mendeteksi bau. Bagian utamanya adalah rongga hidung, epitel olfaktori, dan bulbus olfaktorius. Reseptor penciuman berada di epitel olfaktori, yaitu sel-sel olfaktori yang peka terhadap molekul kimia bau. Ketika kita mencium sesuatu, molekul bau masuk bersama udara ke rongga hidung dan menempel pada reseptor olfaktori. Rangsangan kimia ini diubah menjadi impuls listrik yang diteruskan ke bulbus olfaktorius dan kemudian ke korteks olfaktorius di otak. Di sanalah bau dikenali dan diingat. Menariknya, sistem penciuman juga berhubungan dengan sistem limbik, sehingga bau seringkali bisa membangkitkan emosi atau kenangan tertentu. Selanjutnya, ada indera pengecap yang akan dibacakan oleh Dinda Khairul. Baik, jadi indera pengecapan itu adalah lidah yang memiliki kuncup pengecap di permukaannya untuk mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga gurih. Ketika makanan dikunyah, partikel makanan larut dalam air liur. Dan cara kerja indera pengecapan yaitu yang pertama ada papila. Papila permukaan lidah yang menyimpan ribuan sel pengecap. Yang kedua ada kuncup pengecap. Di dalam setiap papila terdapat kuncup pengecap yang ada terhadap rasa. Yang ketiga, ada deteksi rasa, yang mendeteksi berbagai rasa dasar. Lalu, yang keempat, ada sinyal ke otak. Setelah makanan larut dalam air liur, sel-sel pengecap mengidentifikasikan rasa dan mengirimkan sinyal saraf ke otak untuk diinterpretasikan. Lalu, ada proses interpretasinya melalui impuls. Setelah impuls melalui saraf facialis atau glosopharyngeal, lalu ada talamus dan korteks gustatori. Selanjutnya, ada indera pendengar yang akan dibacakan oleh Ganis Rizky. Baik, selanjutnya telinga sebagai indera pendengaran dan keseimbangan. Telinga memiliki dua fungsi, yaitu mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagian telinga terdiri dari telinga luar, tengah, dan dalam. Reseptor pendengaran terletak di organ korti dalam koklea, sedangkan reseptor keseimbangan berada di vestibula dan kanalis semicircularis. Gelombang suara masuk melalui liang telinga, menggoyangkan gendang telinga, lalu diteruskan ke tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Getaran ini diteruskan ke koklea, di mana cairan dalam koklea menggerakkan sel rambut reseptor. Sel ini mengubah getaran menjadi impuls listrik yang dikirim melalui saraf auditorius ke lobus temporal otak untuk diproses menjadi suara. Untuk keseimbangan, perubahan posisi kepala dideteksi oleh vestibula dan kanalis semicircularis. Lalu, otak mengatur gerakan otot agar tubuh tetap seimbang. Selanjutnya, ada indera peraba yang akan dibacakan oleh Fadila Ubu. Baik, selanjutnya yaitu ada kulit sebagai indera peraba. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat peraba. Bagian utamanya itu terdiri dari epidermis dan dermis yang mengandung berbagai reseptor seperti sensorik seperti Meissner, Pacini, dan Rupini. Nah, reseptor ini mendeteksi rangsangan berupa sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Ketika kulit menerima rangsangan, ujung saraf bebas atau corpusculus sensorik itu mengubahnya menjadi impuls. Lalu, impuls dikirim melalui saraf sensor
sensorik menuju medula spinalis dan kemudian ke korteks somatosensorik di otak. Di sanalah otak mengenali apa yang kita rasakan, misalnya hangat, dingin, halus, kasar, atau nyeri. Selanjutnya, ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Indira Anggun. Baik, kesimpulannya yaitu panca indera dan sistem saraf bekerja secara saling melengkapi. Organ indera berperan menerima berbagai rangsangan dari lingkungan, sementara sistem saraf mengirim dan memproses informasi berbagai dari otak. Koordinasi antara keduanya memungkinkan manusia mengenali, merespon, serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan baik. Melalui panca indera kita dapat menikmati keindahan ciptaan Allah dan menjadikan sebagai wujud rasa syukur atas karunia-Nya. Demikianlah video presentasi dari kelompok 1 mengenai sistem sensasi khusus panca indera. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya, Kalisa Davia Putri Sudarwantoro, selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.